Suhu politik di tanah air naik. Tudingan SBY pemilu 2024 bakal tidak adil dan tidak jujur berbuntut panjang. PDIP berang dan balik menyerang. Sementara partai lain meminta SBY tak membuat gaduh dan memicu perpecahan. Kuat dugaan SBY tidak senang karena merasa kepentingan Demokrat terancam. Pasalnya hingga saat ini Demokrat masih sendirian. Keinginan Demokrat mengusung AHY maju dalam Pilpres 2024 pun bisa terancam. Benarkah semua ini adalah settingan agar hanya ada dua pasangan yang akan melenggang di Pilpres 2024 mendatang? Inilah Satu Meja The Forum, Pemilu 2024, siapa jegal siapa? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti. Pernyataan yang menurut saya menggelikan karena perasaan takut kalah sebelum bertanding karena tidak mampu memformulasikan untuk mengusung ketua umum partai, dalam hal ini adalah AHY. Lama tak muncul, Susilo Bambang Yudhoyono tampil lagi dalam panggung politik nasional. Bahkan SBY menyebut akan turun gunung karena dia menerima informasi pemilu 2024 bisa berjalan tidak fair. Pernyataan SBY meningkatkan tensi politik, tapi benarkah ada skenario untuk menjegal capres-capres tertentu? Atau lebih kepada negosiasi di kalangan pimpinan partai politik? Siapa jegal siapa, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di sebelah kanan saya ada politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang ramai dibicarakan sebagai Dewan Kolonel sebenarnya. Itu Masinton Pasaribu. Di sebelah kiri saya ada politisi Partai Demokrat, Anwar Hafid. Malam. Anwar Hafid. Kemudian di ujung kiri saya ada pengamat politik Yunarto Wijaya, Mas Toto. Malam, Mas Toto. Saya masih menunggu kehadiran dari politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Ya, kita coba dengar paket apa yang akan disampaikan oleh Satu Meja sebelum saya memulai diskusi malam ini. Rangkaian pemilu 2024 telah dimulai sejak Juni tahun ini. Puluhan partai politik sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Pertemuan elit politik antar parpol pun kerap dijajaki demi terjalinnya koalisi menuju perhelatan pemilu 2024 nanti. Dinamika parpol menuju 2024 semakin menguat tak hanya di internal, namun juga karena pengaruh faktor eksternal. Seperti halnya yang menjadi sorotan saat ini, lama tidak muncul dalam kancah perpolitikan negeri. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan turun gunung karena melihat tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tak adil. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Pernyataan SBY tersebut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang meminta SBY tidak menduga-duga yang berujung fitnah. Dan terkait dengan rapat pimpinan nasional suatu partai, hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan, adanya kejahatan. Dan inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada
pemerintahan Bapak Jokowi. Lalu, bagaimana masyarakat harus menyikapi polemik ini? Apakah ini indikasi yang nyata atau hanya gimik politik semata? Oke, Pak Anwar Hafid, jahat bukan, batil bukan, yang jahat siapa sih? Dari pernyataan Pak SBY tadi. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin memulai bahwa pandangan umum kita semua melihat bahwa partai politik itu adalah secara kelembagaan. Yang jahat partai politik? Saya ingin bicara dulu. Saya bicara dulu sebentar, pengantar saya. Sehingga kita sampai pada kata itu. Karena kalau saya langsung jawab atau tidak, kalau menjawab bahwa yang jahat itu adalah kalau sampai terjadi apa yang disampaikan oleh Pak SBY. Kalau itu terjadi itu batil, itu jahat. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu sesungguhnya bahwa berangkat dari pandangan kita semua bahwa partai politik itu secara kelembagaan sesungguhnya memiliki fungsi sebagai penyampai aspirasi masyarakat, penyampai aspirasi publik yang sah dan legal. Nah, oleh karena itu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi publik itu, maka berangkat dari pandangan itu kalau kita melihat lantas di mana kira-kira salahnya yang disampaikan oleh Pak SBY itu. Ada informasi bahwa pemilu 2004 ini tidak fair dan tidak jujur. Itu dari mana? Pemilunya belum berjalan, tapi sudah sampai pada kesimpulan itu. Jadi yang disampaikan oleh Pak SBY sungguh adalah sebuah pesan moral. Oh, pesan moral. Pesan moral dari seorang bapak bangsa yang mengharapkan bahwa kualitas pemilu kita dari tahun ke tahun itu semakin berkualitas. Nah, maka pesan moral ini disampaikan kepada seluruh kader Partai Demokrat dalam rapat internal Partai Demokrat sesungguhnya. Tapi kok bahasa yang dipilih semacam tudingan ya? Tudingan bahwa mendapat informasi hanya akan dua calon, bakal tidak jujur, bakal tidak fair. Ini informasi dari mana sebetulnya? Iya, jadi kan Pak SBY itu kan seorang mantan presiden ya, seorang tokoh masyarakat yang juga banyak mendapatkan informasi tentunya. Dan informasi inilah yang disampaikan supaya kader-kader Partai Demokrat itu lebih siap. Semacam warning system sebetulnya. Oh, warning system. Ya, bahwa 2024 akan curang. Bahwa di 2000 Pak SBY tidak pernah bilang curang. Tidak adil. Ya, jangan sampai pelaksanaan demokrasi kita di 2024 itu tidak jujur dan adil. Salah satu tidak jujur dan adil itu kalau ada upaya misalnya aspirasi yang kami terima Partai Demokrat menginginkan bahwa di pemilu 2024 diharapkan bisa 3 atau lebih calon. Supaya tidak terjadi pembelahan seperti yang kita khawatirkan selama ini pengalaman 2019 yang lalu. Nah, itu sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY. Ini yang disampaikan SBY itu baru sinyalemen atau bukti sih sebetulnya? Yang disampaikan oleh Pak SBY lebih kepada pesan moral sesungguhnya. Pesan moral ya? Pesan moral. Jadi kalau publik menangkap ini seakan-akan Pak SBY sudah punya bukti, itu salahnya publik ya kira-kira? Iya, jadi sebenarnya ini hal yang biasa-biasa aja disampaikan oleh Pak SBY supaya kita semua ini menjaga demokrasi kita menjadi lebih baik. Dan kalau tidak perlu dikhawatir, tidak perlu orang risau sebetulnya. Tidak perlu risau ya? Ya, tidak perlu risau. Ini pesan moral yang disampaikan oleh Pak SBY. Ini pesan moral sebetulnya, moralitas politik yang kita kedepankan di situ. Oke, pesan moral. Mas Hinton, ini pesan moral, tapi kok PDIP ini kelihatan paling reaktif ya, sampai Sekjen kemudian bersuara cukup keras juga. Gimana Anda lihat itu? Ya itu, ya pastinya bukan sekedar pesan moral ya. Tapi apa? Tapi kan tudingan. Tudingan? Iya dong. Kan. Yang dituding PDIP? Saya nggak tahu, mereka kan ada kalimat mereka kalau kita amatin tadi kan kalimat mereka itu kan jamak. Mereka itu berarti kan lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5. Banyak, artinya tudingan itu bisa kepada siapapun. Artinya gitu, Bang Budiman. Kemudian menurut saya ini sesuatu yang disampaikan sangat melankolis gitu ya. Diksi-diksi seperti itu yang disampaikan. Bahwa ada keprihatinan ya. Tapi saya berpandangan bahwa
Ya menyayangkan aja. Menyayangkan. Tapi gini lah, coba kita dengar lagi ya, sebetulnya pesan Pak SBY ini apa sih? Kok banyak orang menafsirkannya bisa berbeda-beda, mungkin bisa diputar kembali. Apa sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Pak SBY? Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Oke. Ya. Ada tanda-tanda mendengar dan bisa tidak jujur dan tidak adil. Ya tanda-tandanya ya apa? Gitu loh. Oke, Toh baik. umpama begini nih. Pernyataan diksi turun gunung ini kan pernyataan yang sering disampaikan oleh Pak SBY ya, bahkan ketika beliau masih presiden pada saat itu. Nah kemudian ini disampaikan kembali. Nah kalau kita lihat dalam sistem perundang-undangan kita, ya semuanya itu kan diatur dalam mekanisme undang-undang. Parliamentary threshold, parliamentary threshold dan presidential threshold itu, ya khususnya presidential threshold adalah diatur pada masa Pak SBY juga, Undang-Undang 42 tahun 2008. Oke. Nah, di mana itu syaratnya adalah 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara secara nasional. Artinya bahwa kemudian itu melahirkan berapa calon, ya, itu kan tergantung dari Negosiasi. kesepakatan antar partai politik. Oke, baik. Artinya ruangnya bukan hanya 2, bisa 3, bisa 4. Oke. Nah kalau kemudian ternyata dalam realitas politiknya ternyata cuma 2, toh kita pernah 2 kok. 2 juga ya. Oke, baik. Begitu. Baik. Saya kembali konfirmasi ke Pak Anwar dulu ya. Tadi kan ada data, ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda yang diterima oleh Pak SBY bahwa pemilu itu bakal tidak jujur, bisa tidak jujur, tanda apa sih sebetulnya? Ya, jadi yang disampaikan oleh beliau soal tanda-tanda itu kan kita melihat mulai dari proses, sebenarnya saya ingin sampai saya di Komisi 2. Oke. Ketika kita waktu itu semua kita berupaya dan hampir semua sepakat untuk melakukan revisi kepada Undang-Undang Pemilu beberapa waktu lalu dan hampir semua fraksi setuju untuk merevisi. Tapi kemudian di akhirnya kemudian fraksi-fraksi yang lain kemudian menarik untuk tidak melanjutkan pembahasan Undang-Undang Pemilu. Oke. Nah ini juga salah satu tanda-tanda bahwa presiden, kita kan aspirasi masyarakat juga menyampaikan bahwa presiden threshold itu baiknya 0% kan seperti itu. Nah ini mungkin salah satu tanda-tanda. Tandanya revisi undang-undang itu ya? Ya direvisi satu. Oke, itu satu. normatif ya? Nah normatif kan itu. Tapi Kemudian kan sebenarnya begini juga, Bung, saya ini dikit ya. Kalau kemudian 0%, harusnya ketika pada masa Pak SBY juga, kenapa pada masa Pak SBY Undang-Undang 42 2008 syaratnya kenapa 20%? Oke. Nah tentu kan itu ada argumentasi baik dari pemerintah maupun dari parlemen, sehingga kemudian menyepakatin itu menjadi undang-undang. Nah kemudian kalau dalam konteks kepentingan politik pendek umpama, kita dengan segera merubah undang-undang itu kan juga aneh gitu, hanya dalam konteks kepentingan pendek begitu. Nah ini kan kita sudah uji cobakan, sudah jalankan. Nah kemudian kalau dikatakan dalam 2024 ada indikasi curang apa segalanya, menurut saya juga itu tadi terlalu jauh analisa ini. Oke lah, baik. Nah kalaupun mau turun gunung, ya nggak apa-apa istilahnya kan? ya monggo silakan turun gunung, tapi kita yang di bawah ini biasa-biasa aja kok. Oke, baik. Saya akan tanya kepada Maman Abdurrahman ya, Wakil Sekjen Partai Golkar, apakah kemudian Golkar juga merasa atau menangkap ada indikasi-indikasi tidak fair dalam pemilu 2024, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. Dari saya lihat sih ada 2 orang kemungkinan. Karena dari 2 orang ini ada karakternya berbeda-beda kan, dan mereka juga punya punya penggemarnya sendiri. Menurut saya pribadi itu 4. Kenapa 4? Ya karena dari 4 tersebut itu yang saya tahu ya emang
kinerjanya bagus sih. Mungkin nanti yang bakal kejadian mungkin sekitar bisa 3 sampai 4 orang mungkin ya maksimal ya, karena banyak muka-muka baru, banyak yang pilihan-pilihan yang mungkin sebelumnya belum pernah mencalonkan diri. Menurut saya itu 5 orang, kan Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak agama, dan juga banyak partai politik. Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Bang Maman, apakah sama pandangan Partai Golkar 2024 ada tidak fair dan tidak jujur? Ada punya sinyalemen yang sama juga? Ya, saya sebelum menjawab pertanyaan Mas, saya mau bilang dulu kalau saya ini ngelihatnya ini kayak nonton serial Tom and Jerry, Mas. Tom and Jerry ya? Iya, jadi ya gimana tuh? seru aja, jadi kan gini. Ya bagus untuk pemanasan menuju 2024. Bagus ya, oke. Jadi ya kita terhibur dan saya juga nggak mau terlalu membawa ini menjadi sesuatu yang serius banget, terlalu serius ataupun juga terlalu mengambil positioning. Ya seperti kayak kita nonton film Tom and Jerry. Ini kan begini. Panggung depan ya? Ya ini kan masing-masing saling merah. Jadi ada yang lucu. Dulu kan posisinya beliau di posisinya Demokrat sekarang. Sekarang posisi Demokrat kan sekarang di posisinya PDIP sekarang. Ini tadi sederhana saya mau bilang, ya jadi kayak panggung sandiwara. Bukan Pak, kalau panggung sandiwara saya sih pikir ini murni memang sebuah dinamika politik yang saya pikir sah-sah saja dan wajar-wajar saja terjadi menjelang menuju 2024. Artinya begini, dalam konteks politik saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak SBY ya adalah bagian dari sebuah langkah dan manuver politik beliau menuju 2024. Narasi ataupun diksi segala macamnya kebetulan hari ini beliau memilih untuk membangun diksi dan narasi dalam konteks tadi bahwa saya menganggap sebetulnya inti yang disampaikan oleh beliau ini kan begini. Kalau nanti Pilpres 2024 ada 2 pasang, berarti itu curang. Tapi kalau 3 pasang atau 4 pasang tidak ada potensi yang aneh-aneh. Itulah kurang lebih. Sorry saya evaluasi bukan curang tapi tidak, kan beliau kan menggunakan narasi tidak adil, fair. Sorry ya saya review. Artinya begini, beliau mau ngasih message, pokoknya nanti ke depan kalau cuma 2 pasang, nah itu ada potensi nggak fair tuh, ada potensi nggak adil. Tapi kalau 3 pasang atau 4 pasang, ya itu fair. Begitulah kurang lebih kan pesan yang mau disampaikan oleh beliau begini. Nah, saya masuk dalam konteks aturan, Mas. Aturan yang kita pedomani. Mau 1 pasang, 2 pasang, atau 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, saya pikir nggak ada yang haram. Kalau memenuhi aturan ya? Iya dong. Contoh misalnya saya, Golkar bersama dengan PDIP atau tidak menutup kemungkinan dengan Demokrat juga gabung sama Demokrat, kita bersepakat 1 pasang. Salahnya di mana? Tidak adilnya di mana? Nggak ada. Jadi terus misalnya saya bersama-sama dengan PKS atau kita ya partai, semua partai bergabung jadi satu lah ya, bersepakat untuk mendorong 2 pasang. Salahnya juga di mana? Sama halnya juga pada saat nanti kami Golkar berkoalisi bersama-sama dengan KIB bersepakat untuk yuk kita dorong ada 3 pasang atau 4 pasang. Ini kan semua bagian dari strategi politik partai masing-masing. Nah, artinya kalau dilihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak SBY, saya melihat ya ini adalah bagian dari sebuah proses dinamika politik yang harus kita sikapi secara wise dan secara ini aja. Ya, kalau tadi ditanya saya setuju ataupun tidak, saya ingin mengatakan tadi bahwa mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang atau 4 pasang bukan sesuatu yang haram. Baik. Yunarto Wijaya. Toto, jadi kalau Toto lihat SBY sampai menekankan 2 pasang calon itu bisa tidak fair dan tidak adil. Apa yang Anda baca sih dari pernyataan Pak SBY itu? Ya, ini kalau dalam ilmu ekonomi ada spekulasi atau hipotesa tentang siklus resesi 10 tahunan yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ternyata yang sudah bisa dipastikan ada siklus SBY 10 tahunan. Siklus SBY 10 tahunan? Gimana tuh? Jadi isu mengenai kecurangan, sekarang dengan istilah indikasi tidak jujur atau tidak adil, itu 2014 ramai diperbincangkan oleh SBY juga. Perbedaannya dulu beliau merasa menjadi tertuduh, sekarang beliau yang tanda kutip memberikan tuduhan. Entah kepada siapa kita masih berdiskusi mengenai hal ini.
Dan kritik saya pertama kepada SBY adalah kritiknya sendiri sudah dijawab oleh dirinya sendiri di tahun 2014. Ketika dalam pidato di tanggal 1 April dan tanggal 5 Juli 2014, 2 kali beliau mengatakan bahwa politisi yang menuduh kecurangan itu saja. Dan jawabannya sudah diberikan sendiri oleh SBY bahwa dalam sistem yang ada sekarang ketika Bawaslu dan KPU sudah independen, bagaimana mungkin terjadi kecurangan? Ada banyak partai di situ kecuali hanya ada satu partai dan penguasa begitu kan. Jadi sebetulnya apa yang dituduhkan oleh SBY sudah dijawab sendiri olehnya. Nah, kalau kita kemudian mau tahu lebih spesifik kecurangan seperti apa, katakanlah kita menggunakan kalimat yang digunakan oleh SBY. Mengkerucut hanya pada kalimat mengenai apabila ada dua calon atau dua pasang saja begitu ya. Ini juga menurut saya agak membingungkan. Tadi Bang Masinton sudah sedikit menjelaskan. Undang-undang mengenai presidensial threshold yang sekarang juga banyak dikritik, saya pun ikut mengkritik, lahir tahun 2008. Pada Tetapi era SBY ketika ya saat itu ketika dia sangat kuat. Ketika tidak lagi menjadi partai penguasa dan kuat, dan kebetulan anaknya katanya ingin maju, lalu kemudian tiba-tiba berbicara mengenai ketidakadilan 20% dan ingin menjadi 0%. Kritik saya kan adalah beliau sedang berbicara mengenai negara atau berbicara mengenai kepentingan anaknya saja. Itu yang perlu jadi catatan. Yang kedua, kritiknya juga sudah dijawab oleh apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Dia adalah ketua majelis tinggi partai, anaknya adalah ketua umum partai yang punya hak sama, bukan dengan Bang Masinton loh, dengan Ibu Mega, dengan Erlangga Hartarto. Untuk kemudian kita tahu keputusan ada di tangan mereka-mereka ini. Jadi bagaimana kemudian mengkritik dirinya sendiri seakan-akan tidak berdaya untuk menghadapi lobi politik untuk menentukan berapa pasang. Yang ketiga, secara alamiah kalau kita lihat kan fakta politik. Bagaimana mungkin ada tuduhan bahwa rezim ini, menurut saya ya, melakukan kecurangan menentukan pasangan calon ketika kita tahu Jokowi sendiri dalam rumor politik di partainya sendiri hanya petugas partai. Di partainya sendiri bahkan muncul isu perbedaan pendapat dengan Ibu Mega yang ditafsirkan sebagian orang lebih kepada Mbak Puan, Jokowi karena Rakernas Projo ditafsirkan lebih ke arah Jokowi. Bagaimana mungkin sosok seperti itu kemudian bisa mengatur seluruh partai untuk kemudian yang disebut oleh Pak SBY akan mengerucut pada jumlah pasangan calon yang disebut dengan tidak adil dan tidak jujur. Gimana Pak Anwar merespon sebetulnya yang dimaksud menyeting menjadi dua pasang ini siapa sih sebetulnya? Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi yang pertama, Pak SBY itu tidak pernah menuduh. Ini informasi saja yang masuk bahwa akan ada begini. Nanti ini beliau kan mengatakan di situ tidak menyebut bahwa harus tidak setuju dua calon. Beliau mengatakan bahwa ini ada indikasi bahwa Partai Demokrat sebagai partai oposisi bersama koalisi tentu ini akan diupayakan supaya tidak bisa nyalon. Berdasarkan informasi yang diterima. Tapi kalau memang tidak bisa nyalon, apakah ada sesuatu yang salah bagi Artinya menurut persepsi kita bahwa kalau misalnya hal-hal itu terjadi, upaya untuk menjegal dan sebagainya itu terjadi, berarti kan memang tidak jujur dan adil menurut. Di mana tidak jujurnya? Tidak jujurnya maksudnya bahwa ada calon-calon tertentu yang memang juga dikehendaki oleh masyarakat tapi tidak bisa masuk karena ada upaya-upaya seperti itu. Bukan ini mengatur pada kemampuan untuk berunding, kemampuan untuk bernegosiasi di kalangan ketua umum partai politik? Saya ingin menjelaskan kembali bahwa pernyataan Pak SBY itu adalah pesan moral. Beda moralitas politik sama politik praktis. Kalau kita bicara politik praktis seperti yang disampaikan tadi sudah seperti itu. Bahwa semua orang juga tahu kok di siapapun yang mau menang bisa melakukan apa saja, ya. Kan ini dalam realitas politik yang terjadi kan, dalam kontestasi politik seperti itu. Tapi yang disampaikan oleh Pak SBY itu adalah pesan moral supaya apa yang kami sedang perjuangkan ini memberi warning kepada yang mau melakukan itu jangan lakukan itu. Itu jadi maksudnya. Preemptive strike lah kira-kira gitu. Ya, mendahului apa yang bakal terjadi. Tapi bisa juga kan tidak terjadi kan? Tidak salah, bisa saja tidak terjadi. Tapi ini bagian dari strategi kita supaya ini memberi peringatan. Kalau ada yang mau melakukan itu ya jangan dilakukan. Karena itu. Silakan Mas Hinton. Kan beliau menyampaikan indikasi. Indikasi itu kan pasti ya indikatornya apa? Menuju tidak fair, tidak adil gitu ya. Kemudian
dua pasang calon apa segala macam. Nah, menurut saya sih alasan tentang pesan moral jauh menurut saya. Lebih Bagi pada Anda apa sih? Ya itu lebih pada tudingan secara politis. Kepada? Ya nggak tahu kita kepada siapa ditudingkan itu, karena mereka ini Tapi kepada Anda siapa? paling keras menentang kepada memang PDIP dituju. Artinya apa? Secara tersirat ya, walaupun ya dia tidak eksplisit begitu ya. Ya berarti kan dituduhkan kepada yang berkuasa, kemudian yang dalam koalisi pemerintahan. Yang berkuasa kan banyak, Maman tenang-tenang aja. Lah iya, artinya kan dengan kata mereka itu, ya kan tergantung. Golkar juga bereaksi kok. PDI Perjuangan juga bereaksi, yang lain juga bereaksi. Nah, kita semua menurut saya punya kewajiban menjaga proses demokrasi ini melalui pemilu berlangsung secara adil dan fair. Jujur dan terbuka. Itu ditunjukkan dengan? Ya tuh apa? Dengan ditunjukkan dengan jumlah calon tadi. Ya tentu, ya alat ukur bahwa calonnya berapa, kan ketentuan undang-undangnya sudah jelas. 20% kursi di parlemen, 25% suara nasional. Tinggal kan kemampuan dari masing-masing partai politik untuk saling meyakinkan ya bahwa yang diusungnya memang bisa layak Tapi untuk kalau PDIP diusung. setting berapa sih? Calonnya berapa calon sih? Siapa? PDI Perjuangan. Ya kita nggak tahu, ini kan masih berproses. Kan masing-masing partai politik punya keinginan masing-masing, menawarkan calon masing-masing. Kan di situ tingkat kemampuan masing-masing partai politik untuk melakukan proses pendekatan-pendekatan dan kemudian komunikasi politik untuk melakukan proses kerjasama. Kerjasama. Bung Maman, jadi kalau dari Partai Golkar sebenarnya inklinasinya mau kemana sih? Apakah menjadi 2 pasang, menjadi 3 pasang, atau menjadi 4 pasang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Itu akan mengulang iklim politik 5 tahun yang lalu ya. Jadi tensinya akan tinggi, di mana juga nanti pasti, apalagi sekarang eranya sosmed, pasti di sosmed juga akan panas. Menurut saya karena dua kubu itu kan otomatis semakin besar nih konfliknya. Mau berapapun calonnya menurut saya, tapi sebenarnya nggak akan masalah. Tapi yang harus diperbaiki adalah cara berdemokrasinya aja yang harus lebih dewasa gitu. Hanya 2 orang itu bisa memunculkan konflik satu sama lain ya, konflik personal juga. Jadi mungkin harapannya sih ingin lebih banyak calon juga, jadi kayak mengurangi bentrokan-bentrokan untuk satu sama lainnya kayak gitu. Jadi kayak semakin banyak program kerja juga, jadi semakin banyak pilihan untuk warga gitu. Baik menambah variasi calon yang ada agar kepentingan-kepentingan rakyat itu dapat diakomodir dan dapat bervariasi juga. Kembali ke Maman Abdurrahman. Jadi kalau Anda baca dari strateginya Pak SBY itu ada indikasi kedua calon. Memang Anda juga baca, Golkar juga membaca akan indikasi kedua calon itu ya? Mas, kalau tanya ke saya malah pengennya 1 pasang aja, Mas. 1 pasang? Iya, Pak Erlangga Hartarto. Kampanye jadinya. Loh iya enggak. Ya jauh lebih mudah. Simple, tidak ngabisin anggaran, enggak ada ribut-ribut. 1 pasang juga lebih bagus daripada 2 pasang. Syaratnya nggak cukup ya. Kalau kan ditanya maunya partai, artinya poinnya yang saya mau bilang bahwa setiap partai dia pasti punya preferensi politik subjektifnya masing-masing. Jadi apa yang terjadi bahwa ada partai A, partai B, kelompok A, kelompok C menginginkan 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang atau 1 pasang, itu adalah bagian dari sebuah dinamika dikarenakan ada preferensi politik kita masing-masing. Ya saya makanya ya ini tadi cuman ya ini kan hak teman-teman PDIP dan juga hak teman-teman Demokrat juga untuk menyikapinya. Kalau yang disikapi oleh beberapa teman-teman Golkar kan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Pilpres. Artinya jangan sampai terkesannya bahwa belum apa-apa sudah dituding bahwa penyelenggara pemilu berpotensi untuk melakukan ketidakadilan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin disikapi oleh beberapa teman-teman Golkar kan sebetul di situ. Tapi kalau saya masuk dalam konteks ranah politik praktis, saya harus mengatakan bahwa setiap partai pasti dia punya preferensi, dia mau membuat 1 pasang, 2 pasang, atau 3 pasang.
Kita no hard feeling aja, tinggal sekarang kepiawaian komunikasi-komunikasi politik kita masing-masing. Baik, kepiawaian komunikasi Nah, politik. Apalagi pengen satu pasang, Pak. Iya. Golkar kan nggak cukup syarat. Nah, terus harus gabung PDIP gitu. PDI aja. Oke, Bung Anwar Hafid. Ini kalau dalam bacaan Pak SBY tadi, kelihatannya Pak SBY khawatir kalau memang capres dan cawapres itu hanya 2 pasang. Kenapa dia harus khawatir? Sebenarnya tidak ada kekhawatiran seperti nggak khawatir? Tidak ada. Pak SBY itu karena aspirasi yang diterima baik dari kader maupun juga dari teman-temannya beliau, dari masyarakat, itu menghendaki bahwa Indonesia ini punya banyak calon pemimpin. Oke. Nah, kalau melihat apa yang konstitusi kita soal 20% itu sebenarnya, kan kalau kita lihat sekarang peta yang ada itu kan bisa sampai 4 pasang. Nah, kami Demokrat selalu berpikir bahwa semakin banyak calon itu semakin baik. Makin baik. Supaya masyarakat itu punya banyak pilihan. Jangan itu, jangan cuma misalnya 2 akhirnya ya pikirannya. Jadi Demokrat itu selalu berpikir bahwa semakin banyak calon, rakyat semakin banyak pilihan. Sehingga dari pilihan-pilihan itu nanti akan terkanalisasi sehingga sesuai dengan konstitusi kita 50+1 itu sudah mulai dikanalisasi kalau dia banyak. Sehingga potensi pembelahan itu akan kita mulai kurangi kalau dia pertama banyak, kemudian akhirnya 2. Kira-kira begitu. Pandangan Demokrat seperti itu. Nah, bukan bahwa tidak mau kalau 2 calon, tidak seperti itu. Tapi khawatir kalau 2 calon. Ya, artinya yang dikhawatirkan Partai Demokrat itu adalah kalau ada upaya-upaya untuk menjegal calon-calon yang memiliki potensi untuk itu untuk bisa maju. Oke, baik. Toto, jadi kalau Toto baca sebetulnya Pak SBY melemparkan itu strategi yang agak kontraproduktif ya sekarang. Atau sebenarnya gimana sih? Satu sih menurut saya, kalau dalam konteks memahami kalimatnya yang jelas pernah dia jawab sendiri 2014, ini kontraproduktif. Buat beliau sendiri. Menurunkan kapasitas beliau yang harusnya menjadi seorang bapak bangsa seperti sering disebutin oleh teman-teman Demokrat. Karena kalimatnya sebenarnya jelas kok. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres-cawapres. Ini berbahaya kalimat. Ketika betul-betul terjadi capres-cawapres ada 2, itu akan dianggap kurang. Yang kedua, menurut saya ini jadi beban buat partai calon teman koalisinya. Katakanlah di sini kita beli ilustrasi ada Nasdem dengan Demokrat gitu ya. Katakanlah kemudian koalisi ini menjadi koalisi kedua. Lawannya ada 1 lagi. Artinya kan Pak SBY seperti mengakui sendiri bahwa koalisi mereka juga curang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan ketika ini berbicara mengenai anaknya dan ketika anaknya kemudian disepakati tidak menjadi calon wakil presiden dari koalisinya, jangan-jangan itu akhirnya kemudian dituduh juga menjadi bagian dari kecurangan itu. Ini yang menurut saya berbahaya. Saya lebih menghargai apa yang dilakukan oleh AHY ketika melakukan serangan keras dalam Rapimnas, berbicara mengenai perbandingan data antara rezim SBY dengan Jokowi. Sehingga kemudian berbantahan, ada Adian Apitupulu. Itu dialektika yang sehat. Tapi kalau berbicara konon, turun gunung, lalu kemudian kalimatnya berhenti, itu yang menurut saya berbahaya dan proses delegitimasi terhadap bukan hanya pemilu, tapi seluruh peranata kelembagaan negara yang terkait dengan pemilu. Itu yang saya sesalkan. Oke, kembali Bung Masinton. Jadi kalau Anda baca memang sebetulnya kan memang arahnya itu kemana-mana ya, termasuk kepada PDIP ya sebetulnya. Ya arahnya nggak jelas. Kan jamak mereka-mereka. Ya, mereka kalau kan kita lihat kan PDIP juga. diksi-diksi yang digunakan itu kan mereka-mereka, konon. Kan gitu. Nah ini kan ukuran jujur, adil, fair itu ukurannya apa sih? Kalau PDIP, kalau 2 pasang terus Mas Hinton, kalau memang SBY turun gunung, kok Anda juga takut gitu? Ya nggak takut, apa takutnya ya orang mungkin kedinginan kali di atas gunung. Ya kita di bawah ini hangat biasa-biasa aja gitu loh. Gini Pak SBY turun gunung, Bu Mega turun gunung, Surya Paloh turun gunung, Pak JK turun gunung gitu. Yang saya khawatir begini, umpama ketika diisi turun gunung tadi, ya dianggap ada kekacauan di bawah. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Terus? Kan gitu. Karena meneropong dari atas gunung tadi. Ternyata teropongnya juga ngejumnya salah. Ngejumnya salah? Iya nggak pas, sudah kabur tuh. Nah, jadi nggak ada apa-apa ternyata kan gitu. Nah, kalau kita katakan umpama tadi kan responden menyatakan mau 2 pasang mau berapa,
intinya adalah bagaimana sikap kebangsaan kita dalam menghadapi dan melaksanakan proses demokratisasi ini meminimalisir potensi-potensi keterbelahan tadi. Oke, baik. Itu menjadi tugas. Saya akan berikan pada Pak Anwar. Pak Anwar, sebetulnya Pak Anwar kan datang kan ketika Pak SBY memberikan itu penjelasan kepada kader-kader Demokrat. Apa sih yang dimaksud atau yang ditangkap oleh Pak Anwar? Saya akan turun gunung. Jadi begini, itu adalah bentuk sebuah semangat sebetulnya. Semangat kepada kader Partai Demokrat. Karena semangat atau ketidakpercayaan pada AHY? Itu sebuah semangat, membangkitkan semangat para kader. Kan ini kader-kader dari seluruh daerah. Itu menyampaikan kepada Bapak Pak SBY bahwa kita ini ada potensi misalnya kita dijegal, tidak bisa maju, tidak bisa mencalonkan. Jadi untuk menyemangati moral kader di dalam gotong royong lah ya dalam Demokrat ya. Ya, maka Pak SBY harus bilang begitu. Saya akan turun gunung untuk memberi kalian semangat. Itu yang dimaksud, bukan turun gunung di secara umum, tapi fisik kan. Ya, ini semangat sesungguhnya bagi kader Partai Demokrat. Nah, karena dengan semangat itu kita kan kader Partai Demokrat, Pak SBY sampai hari ini adalah menjadi Ketua Majelis Tinggi dan menjadi penyemangat perjuangan kita. Kalau Pak SBY misalnya menyatakan saya akan turun gunung, maka semua kader pasti akan semangat yang luar biasa. Itu yang dimaksud dengan Pak SBY, bukan turun gunung untuk ikut lagi, tapi ini menyemangati. Oke. Bung Maman, ini kan Pak SBY turun gunung. Golkar akan menurunkan siapa lagi dari gunung? Jadi sebetulnya kalau cerita turun gunung ini jadi mirip-mirip kayak serial Pendekar Kapak Naga Geni 212. Kok banyak sekali kan? Oh iya, karena ada diksi turun gunung. Di mana ada cerita gurunya Eyang Sitogendeng, muridnya Wiro Sableng, Pendekar Kapak Naga Geni 212. Kalau pakai diksi turun gunung. Makanya dari awal saya selalu pakai diksi. Jadi seakan-akan kita kayak melihat serial film baca buku Koping Ho aja ini. Ada pendekar turun gunung. Jadi makanya saya nggak mau terlalu menanggapi ini serius, Mas. Nggak mau serius. Jadi saya pikir ini nggak perlu juga kemudian senior-senior Golkar turun gunung juga. Contohnya siapa? Pak JK gitu. Ya, kalau Pak JK kan dia nggak pakai diksi turun gunung, dia nyampan kan. Tapi bagi saya ya ini kan mau menuju 2024. Dari awal tadi saya udah sampaikan ini adalah seperti kayak pemanasan aja. Pemanasan warming up ya. Ya. Begitu juga, tapi saya harus sampaikan ke teman-teman Demokrat juga, ya jangan baper juga kalau kayak teman-teman PDIP sikatnya kenceng atau ini ya tadi. Jadi kita ngelihatnya enjoy aja. Ya. Contoh kan sekarang kita terlalu baper ya, bilang misalnya pro kepada si A, si B, si C. Toh juga ujung-ujung politik ini juga dinamis nanti. Yang pengen diajarkan Golkar tuh jangan jadi oposisi. Biasanya oposisi baper. Kan Pak SBY dulu dituduh. Sekarang ketika Pak SBY jadi oposisi menuduh gitu kan. Jadilah Golkar. Kalah menang dalam pemilu. Masuk dia pemerintah. Tidak menjadi oposisi, dia menjadi bagian dari koalisi. Tapi gimana? Kalau Anda memaknai saya akan turun gunung ini apa? Saya berspekulasi begini ya. Apa yang ditunjukkan oleh Pak SBY ketika kemudian juga dengan nada keras yang sama dilakukan oleh AHY. Dan bahkan kalau kita coba baca monitoring sosial media, teman-teman seperti Andi Arief and the gang kalau bahasa di Twitter, itu menggunakan kalimat yang sangat keras dalam beberapa minggu terakhir. Artinya apa? Kalau saya mau berspekulasi, ada kesadaran dari Demokrat. Mereka harus mengambil posisi yang sangat tegas sebagai oposisi, bahkan mungkin harus lebih tegas dibandingkan dengan PKS, karena akan mendapatkan limpahan elektoral. Karena mungkin Demokrat kita harus akui, dalam beberapa, katakanlah setahun terakhir itu mengalami peningkatan elektoral. Seiring dengan positioning yang mereka ambil lebih jelas ketika dibandingkan dulu menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi dan lain-lain. Tetapi kita harus melihat juga, ada efek yang menjadi bumerang ternyata. Pertama, saya harus katakan, ketika terlalu keras, sementara koalisi belum terbentuk, minimal ada satu partai yang akan terbebani. Di sini Nasdem. Jangan-jangan kemudian Nasdem akan dianggap menjadi bagian dari calon koalisi ini yang kemudian sudah mulai menghantam pemerintah. Bahkan menuduh pemilu mungkin curang atau tidak jujur dan tidak adil. Yang kedua, buat saya selalu saya katakan, ketika SBY terlalu banyak turun gunung, andai kata betul, di situ secara tidak langsung akan mendegradasi peran AHY. Sebagai seseorang yang seharusnya mengambil peran, termasuk mengambil sikap keras seperti itu. Oke, baik. Bung Masinton, kalau Bung Masinton apa sih
yang harus dilakukan oleh PDIP dan juga oleh pemerintah, oleh siapapun agar pemilu 2024 itu bisa berjalan jujur dan bisa berjalan adil? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bung Masinton Pasaribu, publik berharap memang pemilu itu jujur dan adil. Apa yang harus dikerjakan oleh dan akan dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk menjamin pemilu yang memang jujur dan kemudian adil? Iya, kita semua pasti berkepentingan ya agar carut marut pemilu yang pernah kita laksanakan seperti tahun 2009, carut marut DPT, kertas suara yang tertukar begitu ya dan lain-lain seperti itu tidak terulang kembali di dalam masa-masa pemilu. Nah, kemudian dalam 2024 ini kita semua harus punya komitmen yang sama. Baik itu partai politik, kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, kemudian juga pers tentunya. Nah, dan seluruh kontestan, baik partai politik maupun nanti calon-calon yang akan diusung, tidak lagi menggunakan sentimen identitas, ya, sehingga benar-benar ini proses pelaksanaan demokrasi ini memperkuat ikatan-ikatan kebangsaan kita, bukan justru membelah itu. Oke, baik. Bung Anwar Hafid, apa Demokrat sarankan agar memang pemilu itu memang bisa berjalan jujur dan kemudian adil? Ya, yang pertama Demokrat mendorong supaya lebih banyak pasangan calon sehingga rakyat bisa memiliki variasi yang banyak untuk memilih pemimpinnya. Yang kedua, Demokrat mendorong supaya money politik itu harus kita cegah bersama-sama sehingga kualitas pemilu kita akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, Demokrat mendorong bahwa politik identitas ini adalah harus kita cegah bersama-sama sehingga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat terwujud dan demokrasi kita di tengah masyarakat juga berjalan dengan baik. Dan yang terakhir tentu Demokrat mendorong bahwa politik fitnah dan sebagainya itu harus kita hindarkan. Oke, baik. Bung Maman, harapan Anda sebagai politisi Golkar yang muda? Ya, di balik sebuah proses dinamika yang mungkin akan tinggi dan tensinya akan terus naik, Mas. Saya ada satu hal yang ingin saya tekankan dan yang jauh lebih penting adalah yuk kita debat adu gagasan aja deh. Adu gagasan. Jadi apa yang tadi terjadi di dalam Rapimnas Golkar, Rapimnas Demokrat sebetulnya saya lebih melihat kalau Mas AHY, saya masih jauh lebih coba melihat, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas AHY. Karena perdebatannya adalah program. Terlepas dari bahwa masing-masing menganggap dia yang lebih baik atau sini yang lebih baik, tapi dalam konteks pembelajaran politik kepada publik dan masyarakat itu jauh lebih konstruktif. Karena yang kita debatkan adalah program yang sudah kita berikan dan apa yang belum kita berikan. Jadi itu jauh lebih konstruktif buat kebaikan dan buat masyarakat di seluruh Indonesia. Oke, baik. Mas Toto, catatan Anda apa? Supaya pemilu itu bisa lebih produktif lah 2024. Pemilu 2024 kan pemilih yang didominasi oleh milenial, bonus demografi 2025-2030. Dan kita juga lihat fakta-fakta para bangsawan politik tanda kutip yang pasca reformasi ini menguasai kekuasaan partai-partai ini kan pada usia yang harus melakukan regenerasi. Harusnya momen menuju 2024 itu dimanfaatkan buat politisi-politisi senior ini tanda kutip untuk memberikan ruang gerak lebih. Karena memang setelah 2024 transisi pasti terjadi dengan sendirinya, baik secara biologis atau karena dorongan dari pemilih. Nah, apa yang ditujukan oleh SBY kemarin menurut saya mendegradasi apa yang harusnya menjadi peran yang lebih besar yang dilakukan oleh AHY. Tapi catatannya bukan hanya kepada SBY, kita tahu banyak politisi senior, di situ ada Ibu Mega, di situ ada Pak JK misalnya. Saya berharap bagaimana mereka tidak menjadi sekedar pemain yang berbicara mengenai ego dalam proses penentuan calon, tapi kemudian melupakan aspek-aspek yang dianggap penting oleh para pemilih muda ini, demokratisasi baik dalam penentuan calon ataupun cara berkampanye. Termasuk alih generasi sebenarnya ya. Oke, baik Mas Toto, Bung Andi, Bung Masinton dan Bung Maman. Alih generasi ini bukan berarti harus alih ke anak ya. Alih generasi yang diinginkan oleh usia lebih muda. Ya. Oke, baik. Pemilu 2024 bukan hanya harus dipraktikkan sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi juga memberikan ruang pilihan yang luas kepada rakyat. Pengalaman pemilu 2019 yang keras dan cenderung brutal harus jadi pelajaran berharga agar itu tak terulang kembali pada pemilu 2024. Suara rakyat harus didengar. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.